Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali mendapatkan nikmat dari Allah Tabaraka wa taala, di mana dengan nikmat tersebut kita mampu untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya ketika kita bersyukur atas nikmat tersebut, nikmat istiqamah untuk beribadah, kita pun pada akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, istri beliau, dan juga para sahabat beliau yang setia menemani perjuangan beliau. Semoga dengan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan taufik, Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita pun mampu meneladani beliau dengan baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, dan kita akan memasuki hadis berikutnya. Kita akan memasuki hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17. Silakan Pak Ian, minta tolong dibacakan. An-Nabi adalah Syadari bin Al-Qasim radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'in wa idza qadartum fa ahsinu itlala wa idza zabahtum fa ahsinu dhibahata wal yu'idda ahadukum safratahu wal yurid dhabihatahu. Rawah Muslim. Dari Abu Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang
Hadis yang ke-17, kalau kita perhatikan maka hadis ini pun memiliki kaitan atau hubungan dengan hadis yang sebelumnya. Kalau kita perhatikan hadis yang sebelumnya berbicara tentang larangan marah, dan hadis yang akan kita bahas yaitu terkait dengan perintah untuk berbuat ihsan. Karena hakikatnya seorang ketika dia mampu menahan amarahnya, dia sesungguhnya telah berbuat ihsan atau berbuat baik kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Inilah kaitan antara hadis yang akan kita bahas di hari ini dengan hadis yang sebelumnya yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Adapun hadis yang ke-17 ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansari, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk senantiasa berbuat ihsan, berbuat kebajikan, berbuat kebaikan untuk semua hal dan kepada siapapun. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, salah satu contoh dari berbuat ihsan, yaitu dalam hal qisas, dalam hal menyembelih binatang ternak atau binatang kurban. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian harus membunuh seorang yang memang berhak untuk dibunuh, karena apa? Qisas di antaranya. Fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik, yang paling baik. Wa idza dzabhtum, demikian juga Rasulullah memberikan contoh yang kedua. Kalaupun kalian hendak menyembelih binatang, fa ahsinul dzibhah, maka hendaknya kalian pun dalam menyembelihnya dengan cara yang baik, cara yang ihsan. Waliyuhidda ahadukum syafaratahu, yaitu dengan cara yang seperti apa? Dengan cara menajamkan pisau ataupun dengan cara menajamkan pedang yang akan kalian gunakan untuk menyembelih ataupun untuk qisas. Waliyurahu dzabihatahu, dan jadikanlah binatang yang akan kita sembelih ini dalam keadaan senyaman mungkin. Jadikanlah, posisikanlah, tempatkanlah binatang yang akan kita sembelih dalam keadaan dia benar-benar nyaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sebagaimana yang tadi kita bacakan diriwayatkan oleh sahabat Abu Ya'la. Kunyahnya Abu Ya'la. Adapun nama aslinya adalah Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Ansar. Beliau adalah sahabat Ansar dan beliau merupakan salah satu dari zuhadul Ansar. Sahabat yang zuhud, yang terkenal zuhudnya. Sahabat yang terkenal zuhudnya dari kalangan Ansar itu ada 3, yaitu Abu Darda, kemudian Umair bin Sa'ad, kemudian Shaddad ibni Aus. Sahabat yang dikenal zuhudnya dari kalangan Ansar ada 3, Abu Darda, Umair ibn Sa'ad, kemudian yang ketiga Shaddad ibni Aus.
Bahkan saking istimewanya kedudukan yang digapai oleh Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, sampai-sampai sahabat Ubadah ibn Samit itu pernah memuji sosok pribadi Syaddad ibn Aus, di mana Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu beliau mengatakan, hadza, sahabat ini, ajma'a fi nafsihi, telah terkumpul di dalam dirinya dua hal. Yaitu al-ilm wal hilm, yaitu ilmu dan sifat hilm, bijaksana. Bisa diterjemahkan dengan lemah lembut terkadang, al-hilm bisa juga diterjemahkan dengan bijaksana. Pujian ini bukan pujian yang hanya sebatas di perkataan saja, karena memang nyatanya tidak semua orang berilmu dia itu mampu bijaksana. Tidak semua orang yang berilmu dia mampu bijaksana. Tidak demikian keadaannya pada pribadi Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Selain beliau berilmu, juga beliau bijaksana. Dan inilah keistimewaan dari sahabat Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Dan beliau sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau tepatnya ketika sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah, beliau telah berhijrah pergi ke Syam, tepatnya di suatu daerah dekat dengan Palestina kalau sekarang. Karena kalau Palestina itu kan masuk dalam Syam. Syam itu luas, meliputi Suriah, Yordan, kemudian Palestina. Jadi sahabat Syaddad ibn Aus hijrah ke Syam, tepatnya di daerah dekat dengan Palestina, dan beliau menetap di sana, menyendiri di sana, dan beliau wafat di sana. Wafat di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan beliau wafat dalam umur 75 tahun, tepatnya di tahun 58 Hijriah. 58 Hijriah. Inilah gambaran singkat tentang pribadi perawi dari hadis ini, yaitu sahabat Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mewajibkan untuk berbuat ihsan dalam semua hal. Dalam semua hal. Satu kalimat ini merupakan bukti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang damai. Ajaran yang benar-benar rahmatan lil alamin. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang, di mana ketika ada seorang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan orang tersebut adalah bukan orang yang memegang prinsip rahmatan lil alamin. Selama kita berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman salafus saleh, maka itulah sesungguhnya kita sedang menebarkan ajaran Islam ini yang rahmatan lil alamin, yang menebarkan kasih sayang untuk seluruh alam. Karena apa? Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk senantiasa berbuat baik
dalam semua hal. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan redaksi kalimat dari hadis ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha kataba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba. Kalau kita yang belajar bahasa Arab, bahkan yang belajar bahasa Arab dasar sekalipun, akan menjumpai kata kataba ini memiliki arti menulis, nulis. Dalam redaksi fi'il madhi, kataba artinya menulis. Akan tapi dalam penempatannya atau penggunaannya, terkadang kata kataba ini memiliki arti wajib, memiliki arti menetapkan, seperti halnya dalam ayat perintah siam atau puasa. Bagaimana bunyinya? Gimana? Kutiba alaikumus siyam. Alhamdulillah masih hafal ya. Biasanya hafal ayat itu kalau pas Ramadan aja. Ya, itu pun kalau diingetin sama yang kultum ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Ini sama dari kataba. Ya, hanya redaksinya adalah diwajibkan, kutiba. Ya, kita akan terjemahkan dengan apa? Diwajibkan. Ya, inilah kata kataba. Memiliki arti terkadang dengan arti mewajibkan. Maka dalam hadis ini pun sama. Innallaha kataba al-ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik ala kulli syai'in, untuk semua hal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli syai'in, ketika berbicara ala kulli syai'in, kepada semua hal, ini artinya berbuat ihsan tidak hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berbuat ihsan kepada mereka yang memang berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Inilah maksud dari kataba al-ihsan ala kulli syai'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata al-ihsan secara bahasa sendiri memiliki arti badlul manfa'ah wal khair, mencurahkan manfaat dan kebaikan. Artinya kalau kita ingin dikatakan sebagai muhsin, orang yang berihsan, maka konsekuensinya adalah kita harus selalu memberikan manfaat dan juga mencurahkan kebaikan. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Atau mungkin bahasanya justru dibalik. Terkadang kita lebih bisa untuk berihsan, memberikan manfaat, memberikan kebaikan untuk orang lain, sementara untuk diri sendiri tidak bisa. Iya. Terkadang seperti itu keadaannya. Memberi manfaat kepada orang lain itu kita bisa, tapi untuk diri sendiri kita tidak peduli. Contohnya apa? Dalam hal menjaga kesehatan. Ini termasuk bagian dari ihsan. Ketika antum melihat saudara antum dalam keadaan sakit, maka antum akan melihat apa? Dengan kepedulian kita berusaha memberikan solusi. Tapi giliran untuk diri kita sendiri, ketika dihadapkan di depan makanan, pasti apa? Alasannya mumpung lagi sehat. Ya. Kalau buat sakit, kalau pas lagi sakit nggak seberapa sih Ustaz. Ya ini mumpung lagi sehat, hantam aja. Lebih parahnya lagi kalau diingetin,
Khususnya yang ingetin adalah istri. Pak, ingat itu. Ya, misalkan gula darahnya, Pak. Terus itu kalau urusan mati itu takdirnya Allah. Gitu. Nah, ini realita yang ada zaman sekarang justru dalam hal kesehatan, dan itu bagian dari ihsan. Kita bisa berbuat ihsan terkait masalah kesehatan itu untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri terkadang kita tidak peduli atau kurang peduli. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian secara bahasa tadi disebutkan bahwa ihsan adalah apa? Mencurahkan manfaat dan juga kebaikan. Adapun kalau dilihat dari secara istilah, maka yang dimaksud dengan ihsan itu ada dua hal, mencakup dua hal. Yang pertama, isalun naf'i ilal akharin, memberikan manfaat untuk orang lain. Ini termasuk ihsan. Kemudian yang kedua, itmamul ibadah wa itqaniha. Itmamul ibadah wa itqanuha, menyempurnakan ibadah dan serius atau fokus dalam ibadah tersebut. Ini juga bagian dari pengertian ihsan. Jadi kalau definisi yang pertama, cakupan yang pertama, yang dimaksud dengan ihsan adalah memberikan manfaat kepada orang lain, sedangkan yang kedua adalah menyempurnakan ibadah dan juga fokus dengan ibadah. Ini kaitannya dengan ihsan bukan dengan sesama manusia ataupun makhluk, tapi ini lebih kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan perintah ihsan sendiri, berbuat baik, ini tidak hanya kita jumpai di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita pun akan sering menjumpai atau bahkan mendengar di mana ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan tentang perintah untuk berihsan. Seperti misalkan apa? Ketika kita sedang mendengar khutbah, biasanya khatib menutup khutbahnya itu dengan membacakan ayat, dengan membacakan pesan, dan itu adalah ayat Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil dan juga berbuat ihsan, dan juga memberi kepada orang-orang yang memiliki kekerabatan atau kedekatan dengan kalian. Dan juga dalam ayat yang lain, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang gemar berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ihsan dalam konteks hadis ini secara umum pada asalnya adalah ihsan itu hukumnya wajib karena dengan bahasa kataba. Tapi dalam prakteknya bisa jadi itu berubah status hukumnya. Terkadang menjadi wajib dan terkadang juga menjadi sunnah. Sehingga apa? Kita akan melihat nantinya siapa saja mereka yang memang berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Dan itu harus melihat pada kadarnya masing-masing. Karena apa? Konsekuensinya terkadang kita ketika berbuat baik kepada seorang tertentu secara berlebihan, konsekuensinya, akibatnya terkadang kita teledor atau mengurangi jatah ihsan yang ada di orang lain. Kita sangat getol sekali berbuat ihsan kepada teman-teman kita,
teman kantor kita, teman duduk kita, teman kajian kita, sering traktir makan, tapi sementara tidak pernah kita traktir makan orang tua kita. Itu pun terkadang traktir makan ya pas momennya ketika pulang kampung saja. Karena apa? Ini ada yang porsinya terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan porsi yang lainnya itu berkurang. Maka mana saja al-ihsan ini perlu kita benar-benar cermat, perhatian, sehingga semuanya itu bisa balance, bisa seimbang. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Adapun hukum ihsan, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, terkadang bisa menjadi statusnya wajib seperti hukum asal dari ihsan tersebut. Ya. Seperti misalkan al-ihsan ilal walidain. Ya, berbuat baik kepada orang tua. Ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Wa dzawil arham, dan juga kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah kekerabatan dengan kita. Ini hukumnya wajib. Terkadang kita pun malah justru lebih sering berantem dengan saudara kandung kita. Ya. Biasanya kalau berantem itu karena sebab apa, Pak? Bagi waris ya. Ya. Bagi waris. Padahal kalau kita perhatikan bagi waris dalam pembagiannya itu memang wajib. Tapi dalam penerimaannya itu bisa saja kita menolak atau kemudian kita mengatakan dibagi rata. Artinya begini, setelah diketahui jatahnya masing-masing, ya kan? Setelah diketahui jatahnya masing-masing, kemudian antum mengatakan saya ambil bagian cukup sekian aja. Misalkan antum ternyata diketahui mendapatkan 20 juta, tapi antum mengatakan saya 10 juta aja. 10 jutanya buat yang lain, dibagi rata aja. Dan ini boleh. Dengan syarat setelah diketahui jatah masing-masing. Kita terima atau menolak pun boleh. Saya enggak usah, karena sudah merasa cukup, ini mending buat sedekah atas nama orang tua misalkan. Atau ini bagi buat adik-adik saya yang memang lebih membutuhkan. Ya, ini menolak juga boleh. Tapi sampai memutus hubungan silaturahmi, ini haram hukumnya. Sehingga kalau ada hal yang semacam ini sangat naif sekali. Maka ini penting antum sebagai orang tua, kita sebagai orang tua mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Mereka sebagai ahli waris nanti jangan sampai sepeninggal kita justru terjadi fitnah. Kita meninggalkan fitnah atau ujian bagi anak-anak kita, yaitu ujian berupa harta. Dan ini yang paling banyak terjadi di masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa taratan yakunu mustahabban kasadaqati tatawwu' wa siqayatul ma'. Dan juga terkadang berbuat ihsan itu hukumnya menjadi sunnah. Seperti apa? Sedekah yang sifatnya sunnah. Sedekah Jumat. Kan sekarang lagi marak itu. Bagi-bagi sarapan di hari Jumat. Iya, Pak. Atau mungkin misalkan sedekah untuk konsumsi di kajian misalkan. Ini kan sunnah juga sedekah. Ini bagian dari ihsan. Dan ihsan ini ihsan yang status hukumnya sunnah. Kenapa perlu kita mengetahui hal yang semacam ini, Bapak Ibu rahiman wa rahimakumullah? Supaya kita tidak salah prioritas. Sementara keluarga belum ada bahan untuk sarapan di hari Jumat juga, antum lebih memilih untuk sedekah
yang sifatnya sunnah. Alasannya apa? Nanti bakal dibayar kontan oleh Allah. Laparnya sekarang hari ini. Dan yang wajib mana? Yang wajib adalah menafkahi keluarga di hari itu. Ini prioritas yang terbalik yang semacam ini. Atau mungkin yang lainnya, ya. Apa contoh yang lainnya? Di hari Lebaran misalkan, di hari Lebaran, antum, ya, karena ada budaya di daerah saya itu, kalau Lebaran itu banyak orang lalu lalang di depan rumah, ketok pintu sembari mengatakan zakate gitu. Zakate Pak Haji gitu. Ketok pintu dari pintu ke pintu. Ya. Bapak saya dulu sempat, ya Allah yarham, karena kita ya sama-sama lagi susah waktu itu, sehingga ketika ada yang ketok pintu dengan nada zakatnya om gitu, jawaban bapak anak itu apa? Jaketnya belum kering. Ya zakat sama jaket gitu. Jaketnya belum kering. Nah, ketika ada orang datang, kemudian kita berikan, sementara keluarga untuk besok hari juga belum ada. Ya, untuk makan, untuk sarapan, kita mengutamakan yang sunnah itu, sementara yang wajib kita tinggalkan. Ini pun salah prioritas. Atau kiaskan dalam hal yang lainnya. Yang wajib harus selalu kita kedepankan. Yang sunnah, ya, kalau kita mampu mengamalkan yang sunnah tanpa meninggalkan yang wajib, itu baru yang top, yang paling top, yang paling luar biasa. Tapi kalau kita tidak mampu, harus terpaksa memilih dari salah satu dua hal tersebut, entah yang sunnah atau yang wajib, maka kita prioritaskan yang wajib. Selalu seperti itu kita kedepankan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ada pertanyaan juga dulu, Ustaz, bagaimana dengan keadaan kita sebagai orang yang berwirausaha? Ketika lebaran ini kan pasti harus membagi THR. Sementara orang tua juga butuh dana. Ya, mana yang harus didahulukan itu? Mana yang harus didahulukan? Saya jawab, kalau bisa dua-duanya itu yang lebih baik. Dan antum harus jujur dalam masalah itu. Kalau mau saya bantu untuk hitung. Ya, saya bantu untuk hitung berapa THR untuk karyawan antum, jumlahnya berapa, kekayaan antum berapa gitu. Tapi itu kan gak etis juga. Ya. Sehingga antum tanya pada diri antum sendiri. Ya, insyaallah mampu antum, dua-duanya dikasih. Orang tua dapat, kewajiban untuk karyawan juga dapat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga termasuk dalam ihsan yang sifatnya mustahab atau sunnah, yaitu ikramud dhaif, memuliakan tamu. Ya, seperti yang ada di pembahasan 2 bulan yang lalu. Pembahasan 2 bulan yang lalu kita bahas tentang terkait apa? Bagaimana memuliakan tamu. Ini pun mempengaruhi kesempurnaan iman kita. Mempengaruhi kesempurnaan iman kita. Dan ikramul dhaif, memuliakan tamu, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan jika misalkan di rumah antum dengan keterbatasan kamar yang ada, sementara di dalam kebetulan orang tua antum sedang berkunjung dan ingin bermalam, di sisi lain ada tamu antum, relasi kerja antum datang juga ingin bermalam, numpang bermalam, mana yang harus didahulukan? Mana yang harus didahulukan? Orang tua.
Orang tua. Yang harus didahulukan adalah orang tua. Orang tua kita. Jangan terbalik. Demikian juga ya, kalau ternyata jamuan yang ada itu ternyata memang pas bebarengan dengan jamuan untuk orang tua. Nah, ini juga penting untuk memperhatikan. Sampai dalam misalkan menyuguhkan air minum pun. 2 tamu, 1 orang tua kita, 1 teman, 1 relasi kerja kita bebarengan datang. Waktunya menyuguhkan air. Mana yang harus disuguhkan terlebih dahulu? Orang tua. Ini indahnya Islam. Benar-benar jeli dan cermat dalam memprioritaskan. Dan orang tua harus selalu dikedepankan. Karena apa? Ihsan kepada orang tua hukumnya adalah wajib. Sedangkan kepada tamu, dan itu adalah teman antum termasuk di dalamnya, ini hukumnya sunnah. Kiaskan dalam masalah-masalah yang lain yang semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun gambaran ya berbuat ihsan seperti dalam pengertian tadi, ihsan ada yang pengertiannya adalah memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah apa? Menyempurnakan ibadah dan fokus atau khusyuk di dalamnya. Ada beberapa gambarannya. Fal ihsanu fi babil wajibat adh-dhahirah wal batinah yakunu bil ityani biha ala wajhil kamal. Ya. Dan seperti misalkan berbuat ihsan dalam perkara-perkara yang wajib, dalam ibadah yang wajib, baik itu ibadah yang nampak seperti salat, atau ibadah yang batinah yang tidak nampak seperti misalkan sabar, roja mengharap, khauf takut, ya, khasyah takut juga. Ya. Ini ibadah-ibadah yang seperti ini, kalau kita ingin berihsan dengan ibadah tersebut, yaitu dengan apa? Menyempurnakan. Kualitasnya itu disempurnakan. Ibadah yang zahirah, ibadah yang nampak seperti salat, bagaimana kita bisa berihsan dengan ibadah tersebut? Yaitu dengan menyempurnakan salat kita. Kita belajar bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, memberikan contoh kepada kita untuk salat. Sehingga Rasul pun memerintahkan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang salat. Dari mana kita bisa mengetahui tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam salat? Yaitu dari hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu sensitif juga. Ada sebagian orang mendengar hadis ini, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Gimana kalian bisa melihat Rasulullah salat sementara kalian sendiri tidak pernah berjumpa Rasulullah? Sehingga hal yang mustahil bisa salat dengan sifat salat Nabi. Ini mustahil. Gak ada di antara kita yang tahu persis setiap geraknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Ini terlalu pendek. Kesimpulan yang seperti ini terlalu cepat. Ya, kita bisa mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam itu contoh ihsan pada anak. Baik.
Kita lanjutkan. Kita bisa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau. Dan alhamdulillah para ulama ya telah banyak menuliskan atau mengumpulkan hadis-hadis yang khususnya berkaitan dengan salat. Adapun perbedaan, karena mereka juga beralasan ini sahabat ini meriwayatkan hadis yang berbeda, bacaannya aja berbeda, bacaan iftitahnya berbeda, ini berbeda. Terus bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu benar-benar sifat salatnya Rasulullah? Ya. Ini pun terlalu ya cepat dalam menyimpulkan. Ketika kita melihat ya periwayatan yang berbeda, selama itu hadis yang sahih, maka semuanya masih bisa kita amalkan. Artinya apa? Ada indikasi terkadang Rasulullah pun memakai bacaan ini, terkadang Rasulullah memakai bacaan ini, terkadang Rasulullah memakai gerakan ini, terkadang Rasulullah memakai gerakan itu. Dan ini terbukti ada maslahat yang bisa kita dapatkan dengan bermacam-macamnya riwayat yang terkait dengan gerakan salat misalkan. Anda bayangkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita ketika hendak sujud itu jangan sampai sama seperti keadaan onta, ya, duduknya onta. Kan sebagian sahabat menyimpulkan apa? Sebagian ulama menyimpulkan apa? Bahwa dengan tangan terlebih dahulu. Sebagian lagi apa? Dengan kaki. Ya. Dengan lutut, mohon maaf. Dengan lutut. Ini bisa kita amalkan kedua-duanya, khususnya apa? Bagi siapa di antara kita yang penyakitnya rematik. Ya. Anda penyakitnya rematik atau lututnya osteoporosis misalkan. Mau jatuhin dulu lututnya. Bisa jerit antum. Makanya apa? Pakai tangan dulu. Enggak masalah. Ulama ada yang memperbolehkan hal itu. Antum yang merasa kuat, tapi ternyata tangannya karena misalkan dia atlet pebasket misalkan, sehingga cedera tangannya, enggak mungkin yang turun tangannya. Ada solusi, yaitu dengan apa? Lutut terlebih dahulu. Dan ini subhanallah ya, masya Allah, luar biasanya ya. Pembahasan dalam fikih pasti semuanya ada maslahat. Dalam perbedaan riwayat pasti ada maslahat. Nah, ini terkait dengan ihsan, contoh terkait dengan ihsan khususnya dalam ibadah yang zahirah. Adapun ibadah yang batinah, ibadah yang tidak nampak seperti sabar. Ya. Bagaimana kita berihsan dengan kesabaran kita, berbuat baik dengan kesabaran kita. Yaitu apa? Sabar dengan tidak ada batasnya. Ya, sabar dengan tidak ada batasnya. Artinya sabar terus menerus. Kalau kita tidak bisa sabar lagi, wasabiru. Makanya perintahnya kan seperti itu. Isbiru wasabiru. Kalian sabar. Kalau enggak bisa mempertahankan kesabaran, wasabiru. Belajarlah untuk bersabar lagi. Jadi ungkapan orang mengatakan apa? Sabar itu enggak ada batasnya. Ini juga tidak tepat. Ya. Ini tidak tepat. Karena apa? Kalau sabar ada batasnya atau sabar itu memiliki batas, itu namanya pagar, bukan sabar. Ya. Kemudian juga sabar inda sudmatil ula. Sabar itu diterapkan ketika apa? Hantaman ujian yang pertama kali. Antum harus di situ ada langsung sabar. Jangan ketika antum melihat ada bantuan baru antum mengatakan, kalau ini saya baru mau sabar. Ketika ujian misalkan banjir bandang, wah kita merintih-rintih misalkan, ya, sampai menangis-nangis, bahkan sampai teriak-teriak menyalahkan sana sini, ya, hilang sudah kesabaran saya dengan ujian yang seperti ini. Kemudian datang ternyata ya bantuan dari lembaga sosial. Kalau kiranya ini datang dari kemarin, saya bisa sabar dari kemarin. Nah, ini bukan sabar seperti ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan
As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ya ketika mulai hantaman pertama ujian tersebut ada pada kita, menghantam diri kita, saat itulah kita harus langsung sabar. Bukan menunggu ketika ada jalan keluar, terlihat ada jalan keluar sana, baru kita mengatakan sabar. Saya mau sabar. Ya. Kemudian juga khusyuk, ini pun termasuk ibadah hati. Khusyuk termasuk ibadah hati. Makanya ini luar biasanya salat. Salat ini ibadah yang memang gerakannya itu terkait dengan zahirah, yang nampak. Ini terkait dengan raga kita, jasmani kita. Tapi kaitannya erat dengan khusyuk, dan itu adalah ibadah batinah, ibadah batin. Cara berihsan kita dengan kekhusyuan kita, ya dengan kita meningkatkan, menyempurnakan rasa khusyuk kita. Banyak wasilah atau perantara-perantara yang bisa kita tempuh sehingga bisa kita meraih kesempurnaan khusyuk. Khusyuk itu kaitannya dengan hati, Pak. Hati sifatnya itu, makanya hati kan dalam bahasa Arab disebut dengan al-qalb. Al-qalb ini artinya apa? Labil, yang qalib. Ya, yataqallab, bisa bolak-balik. Labil. Ya. Maka khusyuk pun sama seperti itu. Kalau hati bisa naik, bisa turun, maka semua ibadah yang kaitannya dengan hati bisa naik, bisa turun. Dan itu waktunya bisa sangat singkat sekali. Sekarang kita bisa khusyuk, setelah 1 detik berikutnya tidak khusyuk lagi. Atau misalkan ibadah yang kaitannya dengan hati, ikhlas. Kaitannya dengan apa? Hati. Sekarang di rakaat pertama misalkan kaitannya dengan salat, rakaat pertama kita bisa ikhlas, belum tentu rakaat kedua bisa ikhlas. Khusyuk pun sama. Rakaat pertama kita bisa khusyuk, belum tentu rakaat kedua. Ya. Atau sebaliknya, rakaat pertama kita tidak khusyuk, baru rakaat kedua kita bisa khusyuk. Makanya apa? Kita sibukkan untuk mengendalikan kekhusyuan kita dalam salat kita. Ya. Selama dengan usaha tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita untuk menjaga kualitas salat kita. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Mungkin pembahasan tentang bagaimana khusyuk dalam salat, meraihnya, yaitu di pembahasan yang lain, ya. Kemudian wal ihsan fi babil muharramat. Adapun berbuat ihsan, berbuat baik dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tadi jelas berbuat baik dalam ibadah kita bisa. Lantas bagaimana yang dimaksud dengan berbuat baik tapi dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya bagaimana? Yaitu bitarkiha. Yang pertama dengan meninggalkannya. Itulah berbuat ihsan. Kita meninggalkan zina, meninggalkan berbohong, meninggalkan dusta, dan seterusnya, semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka di saat itulah kita sedang berbuat ihsan. Meninggalkannya, menjauhkannya, ya. Atau bintihai, yaitu kita memutuskan stop, ya. Memutuskan kebiasaan yang kita pernah lakukan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita stop, tobat. Maka di saat itulah kita sedang berbuat ihsan. Yang dulu misalkan masih gemar merokok, ya, masih gemar merokok, ini hal yang diharamkan, ya, hal yang diharamkan. Maka cara berbuat ihsannya bagaimana? Kita berhenti dari merokok. Makruh Ustaz hukumnya. Terkadang kita ini aneh, Pak. Ya. Jadi ingin menurunkan grade atau kedudukan suatu hukum supaya bisa kita apa? Lebih leluasa gitu. Supaya kita bisa tetap berlanjut untuk apa? Berbuat haram tersebut, berbuat maksiat tersebut. Ini aneh. Ya kalau kita perhatikan yang namanya haram, kan hukum rokok kan cuma ada 2, kisaran 2.
Kalau nggak haram, makruh. Oke lah kita katakan makruh. Kalau kita tinjau makruh itu apa artinya makruh? Dibenci. Bapak itu satu hari satu malam saja dibenci sama istri itu kayak apa rasanya? Wah, saya nggak bisa tidur Ustaz kalau udah dibenci sama istri. Lantas bagaimana kalau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu sudah berapa tahun itu merokok? Apa nggak takut? Ya. Ini berbuat ihsan dalam hal perkara yang diharamkan oleh Allah, yaitu dengan kita meninggalkan ya maksiat yang diharamkan tersebut atau berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Kemudian wal ihsan fi babil muamalah, ihsan dalam perkara bermuamalah, ya seperti tadi, memuliakan tamu, menyambung tali silaturahmi, ya. Kemudian apalagi banyak, ya. Memuliakan tetangga, ya. Dan seterusnya, menyingkirkan duri di jalan atau semua yang mengganggu pengguna jalan. Artinya jangan berpikir duri itu berarti harus duri atau yang semisalnya yang tajam-tajam itu, enggak. Ini maksudnya apa? Imatatul adza, bahasanya kan imatatul adza, ya. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu, ya. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu pengguna jalan. Kalau ada orang yang nongkrongnya di tengah jalan pun kita perlu singkirkan itu orang. Iya benar. Ya maksud menyingkirkannya kan bukan berarti kemudian digotong pinggirin kan gitu, enggak. Maka jangankan di tengah jalan, yang di pinggir jalan saja Rasulullah larang. Kalau ada orang nongkrong-nongkrong pinggir jalan, enggak ada faidahnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal julusa bituruqat. Kamu enggak usah nongkrong-nongkrongan di tepi jalan yang seperti ini. Ini Rasulullah mengingatkan para sahabatnya. Tapi jawaban sahabat apa? Ya Rasulullah, malana min majalisina buddud. Wahai Rasulullah, kami enggak punya tempat duduk lagi kecuali di sini. Ya, tempat nongkrongnya para sahabat enggak ada lagi. Kalau zaman sekarang tempat nongkrong banyak enggak? Banyak. Sehingga enggak ada alasan lagi nongkrong pinggir jalan. Ya, apalagi kedai kopi kan banyak banget sekarang kan. Ya. Jadi antum berhak itu menegur. Kalau antum sebagai RT, ini tanggung jawab antum. Ya. Yang nongkrong-nongkrong di situ ditertibkan itu. Nah, sahabat ketika menjawab ya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya jangan nongkrong di tepi jalan, ya, maka Rasulullah pun karena memang alasannya enggak ada tempat nongkrong lagi, tempat duduk lagi, ya udah Rasulullah berpesan, ya, kalau memang seperti itu, maka kalian apa? Harus afsus salam, harus menebarkan salam, wa qabdul basar, nundukkan pandangan, wa kaful adza, dan tidak boleh ganggu orang yang sedang lewat. Zaman sekarang ya sulit Pak. Kalau sudah nongkrong di jalan, siapa saja yang lewat, kucing aja yang lewat kadang diisengin kan. Nah, berbuat ihsan yang seperti ini, ya ini termasuk bab muamalah, ya dalam bab muamalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam redaksi hadis berikutnya tadi, ya, hadis yang ke-17, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu adzabha. Apabila kalian, jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, Pak, bagaimana berbuat ihsan dalam hal yang ngeri gitu. Iya kan? Apabila kalian hendak membunuh dalam hal yang diperbolehkan seperti qisas, fa ahsinul qitlah,
maka perbaguslah cara kalian membunuh. Maksudnya membunuh di sini untuk perkara yang hak, untuk alasan yang hak, dan ini pun hanya boleh dilakukan oleh orang yang berwenang, yaitu pemimpin, pemerintah. Jadi qisas ini bukan hak pribadi ataupun kelompok, bukan. Ya. Bukan kewajiban pribadi ataupun kelompok, tapi apa? Kewajiban pemerintah. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena ada sebagian ingin menegakkan syariat Islam, ya, tapi apa? Di kelompoknya sendiri, sehingga menerapkan ya qisas, tapi untuk kelompoknya sendiri. Ini tidak. Yang berhak adalah pemerintah. Pemerintah sekarang mungkin sudah bergeser. Ada pemerintah yang sifatnya tingkat provinsi, ada pemerintah yang sifatnya tingkat pusat. Ya, seperti di Aceh mungkin sudah melakukan yang namanya hukum had, dan itu mendapatkan keistimewaan tersendiri dari pemerintah pusat. Dan ini diperbolehkan yang seperti ini. Ya. Nah, dalam hal kaitannya dengan qisas, ini kan hal yang ngeri ya Pak. Tapi begitu sangat indahnya agama Islam, dalam hal menegakkan qisas sekalipun harus tetap berasaskan ihsan. Ketika ada orang membunuh dengan sengaja sehingga dia pun dihukum untuk dihukum mati, dibunuh, maka apa? Pesan Rasulullah, fa ahsinul qitlah. Perbaiki cara kalian dalam memenggal. Yang paling cepat adalah apa? Memang memenggal, Pak. Penggal leher. Makanya apa? Pesannya apa? Waliyuhidda ahadukum syafaratahu. Maka hendaknya siapkan dengan sebaik-baiknya pedang yang akan kalian gunakan untuk menebas kepala orang tersebut. Dan juga dalam hal kaitannya perang, ya. Perang pun benar-benar Islam ini mengajarkan kepada kita bagaimana berihsan. Ya Allah, Anda perhatikan orang kalau perang itu Pak, itu kan biasanya hawanya, semangatnya luar biasa, menggebu-gebu ya Pak. Dan juga kadang dipengaruhi oleh emosi yang begitu sangat besar, ya. Tapi Islam memperhatikan sejauh itu Pak. Sampai-sampai mengatakan fala taqtulu walida, jangan kalian bunuh anak-anak. Perhatikan. Dan juga ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tumathilu, jangan kalian mutilasi. Enggak boleh. Ya. Mutilasi ya dicacah gitu. Itu enggak boleh. Seberapa bencinya kalian kepada musuh kalian, jangan dibunuh dengan cara mutilasi. Ini perhatikan. Ini bagian dari ihsan dalam qitlah, dalam peperangan maupun dalam qisas. Ini manusia, Pak. Makanya caranya apa? Sekali tebas langsung hilang. Mohon maaf ya ibu-ibu. Mungkin bapak-bapak pernah lihat kan di video ada itu. Ya seperti itu. Paling cepat memang. Bahkan kalau misalkan harus memotong tangan pun dengan cara yang sama, yang paling tajam sekalipun pedang yang digunakan itu, sehingga begitu langsung lepas, langsung diobati itu, tidak dibiarkan. Jadi qisas yang ada misalkan di Saudi sana, ketika tangan karena mencuri dipotong, itu ada bagian medisnya Pak. Supaya apa? Darah itu tidak keluar terus menerus. Ini bagian dari ihsan. Bagian dari ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Ini manusia. Ya. Demikian juga dengan binatang. Ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Kalau kalian hendak menyembelih binatang, maka perbaikilah cara menyembelihnya,
Sehingga Bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, menyembelih itu tidak boleh sembarang. Bukan untuk orang yang berani atau tidak takut dengan darah terus kemudian diperbolehkan dia menyembelih, bukan. Tapi orang yang benar-benar tahu tentang hukum tata cara dalam menyembelih. Karena apa? Pesannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Dan ini pun perlunya ada kombinasi, Pak, dalam hal sembelih penyembelihan. Tenaga ahli, dua kombinasi tenaga ahli. Tenaga terkait pergolokan, Pak. Apa namanya, Pak? Yang paham masalah golok, ya kan, untuk nyembelih itu, atau pisau yang tajam, ya. Yang kemudian dengan bekerjasama dengan orang yang tahu fikih dalam menyembelih. Syukur-syukur orang yang tahu fikih menyembelih, dia tahu tentang dunia pergolokan itu. Makanya alhamdulillah ini banyak ustadz juga sekarang sudah jualan golok gitu, Pak. Ya, alhamdulillah. Makanya ini pemandangan yang mungkin 10 tahun ya lalu nggak kelihatan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian hendak menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelih kalian. Bagaimana caranya? Ya tadi sama seperti ketika kita hendak qisas, tajamkan pedang atau goloknya terlebih dahulu. Jadi testernya itu, coba-cobanya itu, saya mau ngetes, Ustaz, ini sudah tajam belum? Ngetesnya jangan ke kambing. Ditesnya biasanya kemana? Kertas kan? Ternyata kan standarnya kertas. Atau ya plastik juga kadang bisa dites itu. Makanya itu fikih pergolokan juga perlu kita pelajari kayaknya itu. Ya. Nah, selain itu juga apa? Waliyurih dzabihatahu. Dan jadikan binatang sembelihan kalian itu benar-benar nyaman. Anda perhatikan ya, bagaimana contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih anaknya, yang pada akhirnya adalah apa? Anaknya tersebut diganti oleh Allah dengan apa? Kibas. Ya. Diganti oleh Allah dengan kibas. Nah, antum bagaimana mendengar atau pernah membaca kisahnya? Diletakkan di atas batu. Ketika was-was itu ada, Nabi Ibrahim nggak langsung eksekusi, tapi apa? Pindah, iya kan? Sehingga kita pun, ya, kalau mau nyembelih juga harus tenang. Anda bisa bayangkan kalau grogi itu, tenaga yang harusnya dikumpulkan di tangan kan ternyata menyebar semuanya, grogi sih. Iya kan? Biasanya pengalaman pertama memang. Maka perlu diterangkan terlebih dahulu. Panitia juga harus peka. Lihat, ini ustadznya kayaknya ini belum tenang ini. Kasih teh manis. Ustadz minum teh manis dulu, Ustadz. Iya. Biar tenang. Kalau yang mau nyembelih tenang, maka binatangnya pun tenang. Ya. Dan diletakkan dengan yang nyaman. Ya, yang nyaman juga jangan berlebihan. Ya. Jangan sampai berlebihan di sini memanusiakan binatang juga nggak boleh kan. Artinya dulu ada santri itu mengatakan, Ustaz, kalau nyembelih biar kan perintahnya waliyurih dzabihatahu. Jadikan binatang sesembelihan itu menjadi nyaman. Alasnya bantal, Ustaz. Ya. Di atas kasur, Ustaz. Ini ya guyonnya santri. Ya enggak demikian. Orang mereka juga enggak pernah tidur di atas bantal, kan enggak tahu nyamannya bantal kayak apa. Iya kan? Binatang enggak pernah tidur di atas bantal.
senyaman mungkin. Dan juga kiranya ini yang perlu dipikirkan dengan matang, khususnya dalam Idul Adha. Seringkali kita itu dengan tempat yang terbatas, tapi terlalu memaksakan gitu. Dengan alasan apa? Pokoknya dipusatkan di masjid. Sementara apa? Halaman masjid itu tidak mendukung, atau antum susah untuk membuat apa? Jalur penyembelihan. Sehingga apa? Binatang yang sudah disembelih, darahnya masih ngucur, datangin binatang berikutnya, kambing berikutnya. Sehingga lihat, ini pun bukan bagian dari waliyurah dabihatahu, malah justru makin panik itu binatang, nggak nyaman itu. Maka bikin itu alurnya, pakai apa? Dekret misalkan. Dan misalkan terkait dengan penampungan darahnya, ya, antum misalkan masjid dibikin apa, misalkan selokan bawah khusus untuk darah gitu misalkan. Jangan dibiarkan melebar di tanah, jangan. Kasihan itu binatang berikutnya. Udah gitu juga ditambah lagi, udah lihat darah, biasa lagi kami yang lihat temannya lagi dicancang di atas. Ya Allah ya Rabbi. Makanya sering kejadian kan, hampir setiap Idul Adha pasti ada sapi gila. Ya, kalau kambing mungkin jarang karena tenaganya nggak seberapa gitu, masih bisa dikalahkan. Sapi, hampir setiap tahun pasti ada sapi lolos, ngamuk dan seterusnya. Karena itu. Lebih parah lagi, ngasahnya aja di depan binatang. Ya Allah ya Rabbi. Makanya majelis ulama kita ini luar biasa, Pak. Untuk masalah ini juga mereka, majelis ulama kita ini mengeluarkan sertifikasi. Ya. Sertifikasi apa? Penyembelih. Harus bersertifikat. Kayak ada pelatihannya. Nah, antum pun kalau bisa ikut yang seperti itu, cari info gitu. Karena kan kita setiap tahun menyelenggarakan, supaya kita ada sertifikat lah minimal, standarisasi itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wali yurih dabihatahu, dan buat nyaman binatang sembelihan tersebut. Termasuk ketika sudah nyaris antum gorok, mohon maaf. Ini kalau belum siap, pisau kalau bisa diumpetin. Jangan apa? Digaik giniin terus, malah buat isyarat nunjukin. Ini sebelah sana, sana. Ya. Ini jangan. Dan kalau perlu, kalau misalkan memungkinkan untuk ditutup matanya, itu kambing ketika sudah nyaman, tenang, tutup matanya dengan telinga kan biasanya, ditutupin, ya, baru kemudian kita laksanakan. Ini luar biasanya Islam. Dalam hal syariat, keluar darah pun harus dengan ihsan. Entah itu binatang ataupun entah itu manusia yang memang berhak untuk mendapatkan qisas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini pembahasan kita, ya, terkait dengan hadis yang ke-17. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Fadhal. Ya, mangga. Kenyataannya jadi pada saat memotong bagi posisinya jauh sekali dari apa yang disampaikan. Pada saat potong jumkan bahwa dari ini saja adalah potong. Yang dijumkan itu akan datang orang yang menyaksikan anak-anak dan berbagai apa juga potong. Terus
tidak pandai baca, sehingga untuk memberikan bagaimana membuat binatang itu akan susah, sehingga pada saat kita potong kita melakukan kita bilang juga mereka merasa tidak nyaman. Apakah kita pada tidak melakukan dengan baik misalkan itu kita berlaku membuat daya apa kita itu berusaha bagaimana? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Terkait dengan banyaknya orang dalam pelaksanaan Idul Kurban, apakah ini juga bisa menyebabkan stres binatang? Maka ini tidak semua binatang dia itu stres disebabkan kerumunan banyak orang, enggak. Buktinya apa? Buktinya di pasar binatang, Pak, di pasar kambing. Itu kan banyak orang tuh. Kambingnya enggak stres. Ya. Sehingga dalam pelaksanaannya pun kiranya memang dibutuhkan personil yang banyak supaya apa? Pendistribusiannya cepat. Maka silakan. Dan itu mungkin ya keahlian yang sudah mulai jarang. Kalau antum perhatikan bagaimana sunnahnya Rasul di Idul Adha, beliau makan dulu atau tidak? Tidak. Ya. Pulang makannya apa? Lauknya daging dari sembelihan itu. Nah kita kadang pendistribusiannya aja sampai sore. Ada apa ini? Ya. Jadi ini juga penting, mindset kita pun kiranya bisa dirubah juga. Kalau kita memang memiliki keahlian ataupun kita minta bantuan pada orang yang ahli, kalau bisa kita korban di rumah sendiri, tiap rumah itu akan lebih cepat. Kalau semuanya bisa. Cuma mindsetnya memang uruf yang ada di negeri kita itu, kalau Idul Kurban pasti di masjid, dikumpulkan semuanya, iya kan? Dan itu urufnya sudah menjadi adat kita. Makanya untungnya ini bagian dari sunnah saja kan. Artinya pulang makan dari daging sembelihan. Tapi kalau kita kan akhirnya makannya ketupat gitu kan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan kerumunan orang, ya, selama kerumunan itu tidak membuat gerakan-gerakan yang mencurigakan bagi binatang, insya Allah binatang ini nggak bakal stres. Ya, yang adanya bikin stres itu kan karena ternyata anak-anak ikut main-main itu, ya kan. Udah gitu juga pisau lalu lalang di depannya. Setiap personil nenteng pisaunya enak banget lewat di depannya kan gitu. Sembunyiin. Jadi memang perlu banyak ya hal yang kita perbaiki. Tapi terkait tadi pemusatan penyembelihan di masjid, ini memang sudah jadi urf ya. Jadi adat kita. Dan saya rasa itu bukan masalah yang besar ya. Jadinya kalau dengan personil yang banyak, kemaslahatan itu lebih besar kita dapatkan, sehingga pendistribusian juga lebih cepat, maka itu tidak mengapa. Cuma menjadi catatan ini, tukang jegal, tidak semua tukang jegal itu dia paham. Jagal ya. Kalau jegal apa? Oh, penyamun. Jagal. Ya. Mirip ya, Pak ya. Soalnya saya sering bercanda sama teman saya profesi jagal itu, gitu saya nyebutnya antum sih tukang jegal gitu. Ke bawah juga sampai sini. Ya. Jadi tukang jagal ini
Tidak semuanya itu faham tentang fikih kurban. Maka ini penting. Antum kalau memang mau pakai jasa tukang jagal, pastikan dia memang faham tentang masalah fikih kurban. Kalau tidak, wah ngeri antum. Ya, ruginya besar. Kasihan tuh. Ngerobohinnya juga ya kasar. Ya. Kemudian juga kadang dia lupa nggak baca zikir basmalah dan seterusnya. Banyaklah kejanggalan-kejanggalan seperti itu. Ya. Tapi banyak juga sekarang belakangan ini tukang jagal sudah mulai banyak belajar. Ya, alhamdulillah. Itu Pak. Wallahu taala alam bissawab. Yang lain? Ibu-ibu barangkali ada kertas, silakan. Ya. Ustaz, kayak ini iksan tadi Ustaz. Iya. Antara yang wajib dengan yang Sunnah. Jadi misalnya contoh mengenai memberikan makan antara orang tua dan tamu. Bagaimana mempromikannya dengan hadis sahabat yang menjamu tamu sementara anak istrinya dalam kondisi yang lapar. Iya. Itu riwayat siapa ya? Rasulullah mengirim tamu ke rumahnya, kemudian dia minta istrinya menyiapkan makanan karena nanti juga cuma ada sedikit makanan untuk keluarga dan didahulukan tamu. Wallah alam, ana belum dapat itu riwayat. Nanti coba, ana lihat dulu itu riwayatnya. Baik, yang lain? Cuma satu tumbennya. Ada pertanyaan, bagaimana menyikapi orang yang tidak ihsan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya. Wa'fu anhu wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Beri maaf pada dia. Setelah itu perintahkan kepada dia, ingatkan kepada dia untuk berbuat yang ma'ruf. Kalau tidak mau, wa'rid 'anil jahilin. Antum tinggalkan orang itu. Ya. Jadi simple, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa yang pertama tadi? Beri maaf kalau ada orang yang salah kepada kita. Setelah beri maaf, antum nasihati. Ya, antum nasihati. Setelah antum nasihati, tapi dia tidak mau juga, enggak mau rujuk, enggak mau memperbaiki, wa'rid 'anil jahilin. Antum tinggalkan orang yang jahil itu. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang pernah kita bahas hadisnya yang terkait dengan hadis pembahasan yang la taghdab itu. Di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua orang yang bertikai sampai wajahnya memerah. Dia marah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Wallahi inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajidu anhu. Demi Allah, saya itu mengetahui satu kalimat, kalau sekiranya kalimat tersebut dia baca di saat dia kondisi seperti ini, maka marahnya dia akan pergi, akan hilang. Law qalaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kiranya dia mau membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah dikasih tahu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini malah jawabnya apa? Alastu bimajnun, saya itu bukan orang gila ya Rasulullah. Maka Rasulullah apa? Enggak banyak komentar, langsung pergi tinggal. Memang stepnya seperti itu, tahapannya seperti itu.
Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kalau ini kan tidak mengawalinya tidak salah kepada Rasulullah ya. Kalau ada orang yang salah kepada kita, wa'fu anhu, kasih maaf. Ini memang berat. Wa'fu anhu. Setelah antum ngasih maaf, wa'mur bil 'urf, antum nasihati dia untuk berbuat yang ma'ruf. Kalau ternyata dia enggak mau, wa'arid 'anil jahilin, antum tinggalkan orang itu. Ya, simpel. Ya. Ini untuk orang yang tidak berbuat ihsan kepada kita, berbuat baik kepada kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang lainnya silakan. Cukup? Tidak ada? Ibu-ibu enggak ada catatan lagi? Baik. Jika tidak ada, maka kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.